Baiklah, kami dari kelompok 1 di sini akan mensosialisasikan banner kami kepada mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. Nah, baik, di dalam banner kami bertemakan tentang adibangsa dan adiwangsa. Bahasa atau yang artinya berbahasa atau berperilaku yang baik merupakan modal untuk menjadi bangsa yang mulia dan terhormat. Di dalam banner kami juga berisi tentang pertanyaan, apakah penggunaan bahasa Indonesiamu sudah baik dan benar? Nah, di dalam ini juga berisi tentang peringatan kepada kita bahwa bahasa asing di ruang publik kadang dianggap lebih bergengsi dan elegan. Namun, perlu diingatkan bahwa mengutamakan bahasa Indonesia di negeri sendiri jauh lebih utama dibandingkan bahasa apapun. Nah, di dalam sini juga berisi tentang tips nih dalam menjaga ucapan. Terdapat 5 tips nih yang berisikan tentang berucaplah yang baik. Jika tidak, maka diamlah. Jangan mengedepankan amarah dalam menjawab orang lain. Yang ketiga, ingat selalu kalau ucapan yang keluar tidak dapat ditarik kembali. Dan yang keempat, seperti luka, ucapan yang menyakiti seseorang akan membekas di benaknya. Dan yang terakhir adalah ingatlah kesalahan diri sendiri. Dengan begitu bisa menahan diri untuk mengatai orang lain. Baiklah, di dalam banner kami ini juga terdapat pentingnya mengetahui etika berbahasa serta pembiasaan berbahasa yang baik dan benar sangat perlu ditanamkan sejak dini sehingga dapat memposisikan diri ketika berbahasa sesuai dengan tingkatan berbahasa serta situasi dan kondisi saat berkomunikasi. Di sini juga terdapat junjung bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ku utamakan, bahasa daerah ku lestarikan, bahasa asing ku kuasai. Di sini juga terdapat gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gimana sih gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kalau gunakan bahasa Indonesia yang baik itu sesuai dengan konteksnya. Kalau bahasa Indonesia yang benar itu sesuai kaidah bahasa Indonesia. Di sini juga terdapat bahasa baku. Stop penggunaan kata aktivitas, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mulailah gunakan kata aktivitas. Yang di sini bahasa yang tidak baku, sedangkan yang ini bahasa yang baku. Juga terdapat contoh kesalahan berbahasa di ruang publik. Zona wajib masker, kesalahan ketidakefektifan kalimat. Testimoni dari adik-adik dengan tentang banner kami. Menurut pendapat saya, banner ini cukup menarik bagi pembacanya, sehingga di dalam banner ini terdapat tips dalam menjaga ucapan, dan di banner ini juga mengajak kita untuk menjunjung bahasa kita, bahasa Indonesia. Di sini ada tulisan, bahasa Indonesia ku utamakan, bahasa daerah ku lestarikan, dan bahasa asing ku kuasai. Nah, di banner ini juga terdapat gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana penulisan kata yang benar dan salah. Baiklah, dalam banner ini sudah mengajak kita untuk bisa memahami dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar dan menggunakan bahasa yang baku dan tidak baku. Dan di dalam judulnya juga sudah cukup menarik, di mana animasinya juga dapat membuat kita tertarik untuk dapat membacanya. Nah, di sini juga membawa kita untuk mengetahui tips-tips untuk kita dapat menjunjung bahasa Indonesia. Di mana di sini sudah dikatakan kita harus mengutamakan bahasa Indonesia kita dan kita juga harus melestarikan bahasa daerah. Selain itu, kita juga harus bisa menguasai bahasa asing. Karena dengan kita bisa menguasai bahasa asing, kita dapat berkomunikasi dengan negara-negara lain. Nah, selain itu juga di dalam banner ini mengingatkan kita untuk perlu pentingnya pengetahuan dalam beretika dan berbahasa. Baik, setelah melihat banner ini, pendapat saya adalah mengenai tema yang pertama, adibahasa, adiwangsa. Kata ini mungkin untuk kehidupan kita sehari-hari jarang kita temui, tapi di sini ada hal yang menarik dari tema adibahasa, adiwangsa, sehingga orang yang belum tahu dengan tema ini merasa tertarik untuk membaca apa sih isi dari banner ini.
Kemudian ini juga berisi penjelasan-penjelasan tentang penggunaan bahasa yang baik, tips menjaga ucapan, dan mengingatkan kita untuk menjunjung bahasa kita dan bahasa Indonesia. Nah, di sini juga hal menarik lainnya selain animasi, ada contoh yang dapat kita lihat secara langsung. Jadi kita selain membaca dari penjelasan di banner ini, kita juga bisa melihat nih, apa sih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari tentang kesalahan ketidakefektifan kalimat. Menurut saya, sekian. Banner ini sudah sangat cukup menarik bagi orang-orang untuk membacanya. Baik, terima kasih atas testimoni dari adik-adik sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama.